Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya Agus Pramono, SDN 140 Masumpu. Saya Anjari Pratiwi, SDN 115 Aliwengen. Saya Rahmat Utomo Amir, SMKN 1 Sopeng. Pada kesempatan ini, kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan kami akan bertindak sebagai coach, coachee, dan juga supervisor. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Andi. Selamat siang Pak. Baik, hari ini Bu Andi akan melaksanakan coaching dengan coachee nantinya. Nah, sebelum itu saya sebagai observer pada hari ini akan melakukan diskusi dengan Ibu Andi terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama nanti saya sebagai observan akan mengobservasi proses coaching dan dengan menggunakan rubrik penilaian tentunya. Nah, ada beberapa hal sebenarnya dalam rubrik ini. Yang pertama adalah prinsip coaching ya, seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, itu yang harus muncul nantinya. Kemudian yang kedua, kompetensi inti coaching ya, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Nah, selanjutnya nanti diperhatikan juga dalam percakapan coaching menggunakan alur tirta, dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, itu rubriknya ya. Sudah dipahami ya? Iya, Oke, paham, baik. Pak. Kita sudah sepakati rubriknya. Selanjutnya, tadi kan ada beberapa kompetensi inti coaching. Kira-kira dari ketiga kompetensi itu yang mana yang Ibu ingin kembangkan? Baik Pak, dari ketiga kompetensi inti coaching tersebut, ada dua yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, ada dua ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, selanjutnya dari kedua itu, bagian kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan itu yang mana? Bagian spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik, mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti nanti itu yang dikembangkan ya pada saat coaching. Nah, selanjutnya indikator ketercapaian dalam sesi coaching nantinya yang dikatakan berhasil seperti apa? Jadi indikator yang ingin saya capai nantinya adalah bagaimana coachee bisa menemukan ide atau solusi atas permasalahan yang mereka alami. Oke, jadi membantu coachee menemukan ide dari permasalahan yang didiskusikan ya nantinya. Oke, baik. Mungkin cukup untuk diskusi kita sebelum coaching berlangsung ya. Nanti sementara coaching berjalan, saya akan mengamati proses coaching. Iya Pak. Oke, baik. Kita mulai ya coachingnya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabar saya Bu Andiarni hari ini baik, tapi pikiran saya sedikit terganggu dengan kejadian kemarin Bu di kelas. Ya, kira-kira apa masalah yang tujuan pembicaraan kita hari ini seperti apa Pak? Iya Bu Andiarni, saya akan ceritakan sedikit tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu. Jadi kemarin itu setelah anak-anak itu sangat antusias sebenarnya dalam mengikuti pembelajaran saya Bu. Tetapi di akhir pembelajaran siswa saya yang saya ajar itu mereka seolah-olah tak acuh terhadap peralatan praktik mereka. Mereka setelah menggunakan komputer, misalnya dia tidak mematikan komputernya, kemudian alat-alat praktek yang sudah dipakai hanya disimpan begitu saja di meja, begitu Bu. Ya, baik. Jadi arah pembicaraan kita hari ini adalah bagaimana kita mengatasi masalah Pak Rahmat tentang siswa yang acuh tak acuh terhadap alat-alat praktik yang ada di sekolah.
Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan apa penyebab sehingga siswa Pak Rahmat acuh tak acuh terhadap alat-alat Iya, praktik Bu. yang ada di sekolah. Oke. Jadi menurut analisa saya, Bu, jadi penyebab mereka itu acuh tak acuh terhadap alat praktik yang sudah digunakan, yang pertama motivasi dan kesadaran diri mereka sangat kurang. Kemudian yang kedua mereka saling melempar tanggung jawab, saling berharap dengan temannya yang lain untuk merapikan alat praktiknya, Bu. Ya, baik Pak. Jadi kira-kira dari penyebab yang sudah Bapak paparkan tadi, Ya. apakah Bapak punya strategi untuk mengatasi hal tersebut? Iya, Bu. Terima kasih. Jadi untuk mengatasi masalah itu mungkin strategi yang akan saya terapkan itu keyakinan kelas saya kuatkan kembali, menguatkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah ada dengan menambahkan poin-poin tentang kebersihan dan kerapian alat-alat praktikum di dalam laboratorium, Bu. Ya, jadi salah satu strateginya adalah Iya. menguatkan keyakinan kelas. Apakah masih ada strategi lain yang ingin Bapak lakukan? Oke. Rencana berikutnya atau strategi berikutnya yaitu saya akan membuatkan semacam kartu asisten bagi siswa yang disebut dengan SAK, Student Assistant Card. Jadi setiap siswa yang melakukan praktek saya akan membagikan kartu yang di dalamnya berisi checklist alat praktek yang akan mereka gunakan. Jadi setelah mereka gunakan, mereka akan menceklis kondisi alat praktiknya, kemudian letak alat praktiknya ditaruh di mana. Kemudian ada SOP misalnya bagaimana mematikan komputer dengan benar, membersihkan dan sebagainya. Wah, luar biasa sekali ya Pak, Iya, Bu. atas strategi yang sudah Bapak paparkan. Iya, Selanjutnya dalam melaksanakan rencana tersebut, Iya. tentunya Bapak membutuhkan kolaborasi dengan orang-orang lain. Iya. Apakah siapa yang akan dilibatkan oleh Pak Rahmat? Iya, Bu. Rencana saya untuk melibatkan atau menyukseskan rencana saya ini, saya akan berkolaborasi tentunya dengan kepala sekolah sebagai atasan saya. Jadi saya akan memaparkan rencana saya ini kepada kepala sekolah. Kemudian yang kedua, berkoordinasi dengan ketua jurusan sebagai penanggung jawab penggunaan lab. Kemudian berkolaborasi juga dengan rekan sejawat yang mengajar atau mengampu mata pelajaran yang sama dengan saya. Ya, baik Pak. Dari rencana tersebut, kira-kira rencana mana yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini? Insya Allah mungkin yang dalam waktu dekat ini akan saya lakukan yaitu menguatkan keyakinan kelas mereka, menambahkan poin-poin penting terkait dengan bagaimana merapikan alat-alat laboratorium, bagaimana menggunakan alat-alat laboratorium sesuai dengan SOP. Ya, baik. Nah, dari pembicaraan kita hari ini, apa yang bisa Bapak simpulkan? Iya, terima kasih Bu Andi Arni. Jadi setelah pertemuan atau perbincangan hari ini, saya kemudian menemukan solusi yang mungkin bisa saja menjadi sesuatu yang bisa dilaksanakan dan bisa terrealisasi dengan baik. Dari percakapan ini, masalah-masalah yang saya sampaikan akhirnya mungkin solusi yang bisa saya terapkan itu bisa segera saya laksanakan. Ya, baik Pak. Semoga rencana yang ingin Bapak laksanakan bisa berjalan lancar sehingga mencapai tujuan yang Amin. Bapak inginkan. Amin. Mungkin demikian saja sesi coaching kita hari ini. Terima kasih, Bu. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi telah melakukan coaching dengan coachi, di mana Ibu sebagai coach. Tadi saya melakukan observasi bagaimana perasaannya Ibu setelah melakukan praktik coaching ini. Iya, alhamdulillah saya sudah melaksanakan praktik coaching dengan coachi. Semoga bisa memberikan manfaat atas dari proses tersebut. Oke. Nah, apa saja hal-hal yang telah dilakukan tadi pada saat coaching yang berhasil dicapai? Iya, baik Pak. Jadi tadi selama proses
coaching saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta, tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, saya juga sudah melakukan pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach bisa menemukan ide atau solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, baik ya. Sesuai dengan yang saya catat ya, berdasarkan pada saat coaching tadi, Ibu Andi telah melakukan coaching dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi ya, dengan menggunakan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi masalah tadi ada juga, kemudian rencana aksi juga tadi ya, sudah dibantu, kemudian tanggung jawabnya juga terlihat tadi dalam percakapan saat coaching. Seperti itu. Kemudian tadi juga Bu Andi Arni sudah berdasarkan catatan saya ya, yang sudah berhasil itu pada prinsip coaching tadi sudah berusaha untuk agar setara ya dengan coach, menggunakan bahasa yang setara, jadi tidak ada sekat ya antara coach dengan coach. Kemudian prosesnya juga kreatif ya, kemudian dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi juga bisa memaksimalkan potensi dari coach. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari saya, ini ya, dari kompetensi-kompetensi yang disampaikan tadi di awal sebelum coaching, kira-kira kedepannya ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan jika melaksanakan coaching kembali? Ya, dari ketiga kompetensi inti coaching yang akan ingin saya kembangkan kembali yaitu kesadaran penuh. Karena dengan memiliki kesadaran penuh, baik coaching maupun coach itu akan mengoptimalkan hasil dari proses coaching itu sendiri. Oke, baik. Memaksimalkan kesadaran penuh atau kehadiran penuh saat coaching ya. Sebenarnya tadi sudah muncul ya pada saat cara kita menatap coaching, menggunakan bahasa yang ramah, kemudian tadi juga tidak ada pertanyaan yang diulang-ulang, berarti itu menunjukkan salah satu kompetensi yaitu kehadiran penuh ya dalam coaching. Tapi luar biasa karena akan meningkatkan kompetensi itu untuk kedepannya. Baik, saya rasa cukup ya untuk sesi kita pada hari ini, dan selamat telah melaksanakan coaching pada sesi ini. Baik, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, baik, Pak. Seperti yang kita ketahui, nantinya Bapak akan melaksanakan sesi coaching. Ya. Oleh karena itu, saya sebagai observer akan mengamati seluruh rangkaian sesi coaching yang akan dilaksanakan. Ya, Bu. Namun sebelum kita memasuki sesi coaching, saya akan menjelaskan atau menyampaikan mengenai rubrik yang akan saya amati nanti selama sesi coaching berlangsung. Yang pertama itu bagaimana selama sesi coaching Bapak dapat mengikuti alur tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Poin selanjutnya yaitu bagaimana selama proses coaching Bapak bisa menerapkan prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Poin ketiga yaitu tentang kompetensi inti coaching yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, apakah sudah jelas Pak rubrik penilaiannya? Jelas. Ya, baik Pak. Selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi inti coaching yang apakah yang akan Bapak kembangkan nanti? Baik, Bu. Jadi dalam kegiatan coaching nanti, kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Selanjutnya, bagian mana yang ingin Bapak saya observasi secara spesifik?
bagian yang ingin diobservasi secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif. Mendengarkan. Mendengarkan aktif. Baik Pak, selanjutnya apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bapak capai? Yang pertama tentu adalah dalam alur proses coaching itu saya dapat menerapkan alur tirta dengan baik. Kemudian saya dapat menggali potensi dari coachee. Kemudian sehingga dari menggali potensi coachee itu si coachee bisa menemukan solusi yang terkait dengan masalah yang dihadapinya. Ya, baik Pak. Jadi dengan begitu cukup sekian untuk kegiatan praobservasi kita. Terima kasih sudah menjabarkan secara rinci kompetensi yang ingin Bapak laksanakan. Silahkan melaksanakan sesi coaching dengan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabarnya hari ini Pak Agus? Alhamdulillah luar biasa Pak. Alhamdulillah. Mungkin bisa dijelaskan Pak Agus, ceritakan sedikit apa maksud dan tujuan pertemuan kita hari ini? Jadi maksud saya berdiskusi dengan Bapak hari ini itu saya punya sedikit masalah Pak di kelas terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Pak. Iya. Oke. Ya, bisa diceritakan apa yang menjadi masalah di kelas Bapak terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi? Oke, baik Pak. Beberapa waktu lalu saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Saya membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Jadi ada kelompok kinestetik, ada kelompok visual, 2 kelompok visual dan 1 kelompok auditori. Saya bagi seperti itu. Tapi ternyata pada saat proses pembelajaran saya melakukan diferensiasi proses Pak. Saya beda-bedakan kontennya untuk setiap kelompok ini. Misalnya audio mereka mendengarkan podcast, visual itu menonton video, kemudian kinestetik belajar di luar kelas. Materinya saat itu adalah ekosistem Pak. Tapi ternyata dalam prosesnya itu kayak misalnya yang audio itu merasa tidak adil karena mereka juga ingin menonton. Begitu pula yang belajar di luar kelas katanya kepanasan, kenapa tidak sama yang lain. Jadi kayak mereka merasa tidak adil begitu ketika membeda-bedakan perlakuannya Pak, begitu. Jadi jadi sehingga tujuan pembelajaran saya tidak tercapai Pak pada saat itu. Oh gitu. Oke, dari masalah yang Pak Agus ceritakan tadi, memang pembelajaran berdiferensiasi ini adalah sesuatu yang baru juga di kurikulum Merdeka Pak ya. Jadi tadi Bapak sudah membagi kinestetik, visual dan auditori, tapi dalam perjalanannya, dalam prosesnya ada siswa yang merasa tidak tercover dengan ini. Dia maunya ini dan itu. Padahal maksudnya rencana kita adalah untuk mengcover kebutuhan belajar mereka. Betul sekali Pak Agus ya. Kemudian apa yang melatar belakangi kira-kira Pak Agus sehingga siswanya merasa seperti itu Pak Agus? Mungkin karena siswa yang kayak tadi Pak menonton itu tertarik juga menonton di dalam kelas, tertarik juga keluar kelas, sedangkan di luar kelas mereka tertarik di dalam. Jadi saya merasa apakah pengelompokan saya yang salah atau apa seperti itu. Oke, jadi dari latar belakang tadi, kira-kira apa rencana atau strategi Pak Agus untuk terkait masalah pengelompokan ini, Pak Agus? Ya, kalau rencananya sebenarnya saya mau ini mungkin saya terapkan ke depan itu pembagian kelompoknya bukan lagi dari berdasarkan gaya belajar, tapi lebih ke hal lain. Kan ada yang lain kayak misalnya tuh minat siswa ataupun
kesiapan belajar siswa kayak begitu. Mungkin itu nantinya yang jadi. Oke. Oke, bagus sekali Pak Agus rencananya ini. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, selain menerapkan dengan sesuai gaya belajar siswa, Pak Agus berencana juga membagi kelompok berdasarkan minat dan kesiapan belajar siswa. Tentu ini bagus sekali Pak Agus rencananya. Kemudian masih adakah rencana yang lain Pak Agus selain itu? Mungkin juga untuk konten-kontennya ya. Ya konten-kontennya mungkin sebisa mungkin disiapkan untuk semua siswa, jadi bukan hanya per kelompok berbeda-beda, tapi mereka bisa memilih seperti itu, memilih. Iya, betul sekali Pak Agus. Jadi menyiapkan konten-konten untuk semua siswa, ya sehingga mereka semua bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Ya betul. Oke. Jadi dari rencana aksi ini, kira-kira Pak Agus dukungan apa saja yang Pak Agus ingin dapatkan dari terlaksananya rencana aksi Pak Agus ini? Ya kalau soal dukungan, saya pikir dari sekolah ya, mulai dari kepala sekolah itu sebisa mungkin memberikan dukungan, memberikan kesempatan belajar lagi untuk kami atau berdiskusi dengan para guru bagaimana sih penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang baik. Kemudian mungkin saya juga harus melibatkan guru mata pelajaran ya yang lain untuk mengetahui dengan betul apakah pengelompokan kemarin itu sudah sesuai dengan gaya belajarnya ataukah memang saya salah dalam cara mengelompokkan itu. Seperti itu Pak. Oke. Jadi benar sekali Pak Agus ya. Jadi mendapatkan dukungan dari kepala sekolah sebagai atasan untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa, salah satunya berdiferensiasi tadi itu Pak Agus ya. Juga ada dari dukungan rekan sejawat atau guru mata pelajaran. Ya, mudah-mudahan dukungan ini bisa Pak Agus dapatkan dan bisa menyukseskan apa yang rencana aksi, apa yang sudah Pak Agus sudah ingin terapkan nantinya. Oke, kemudian selanjutnya apa komitmen Pak Agus untuk menyukseskan rencana Pak Agus ini? Iya, komitmen saya mungkin yaitu ya terus belajar, memperkaya pengetahuan dulu bagaimana sih variasi pembelajaran berdiferensiasi itu, bagaimana bentuk-bentuknya, itu mungkin yang perlu diperkaya dulu, baru setelah itu merencanakan dengan matang pembelajaran berdiferensiasi seperti apa, berdiskusi dengan teman-teman sejawat di sekolah, baik itu guru kelas lainnya maupun guru mata pelajaran atau dengan kepala sekolah melalui komunitas belajar mungkin. Itu mungkin yang komitmen yang akan saya lakukan seperti itu Pak. Oke, Pak Agus. Jadi bagus sekali komitmen Pak Agus ini untuk menyukseskan rencana kegiatan Pak Agus menyelesaikan masalah yang terkait dengan pembelajaran di dalam kelas tadi Pak Agus ya. Kemudian yang terakhir mungkin Pak Agus ya, apa kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Apa yang Pak Agus rasakan dari pertemuan hari ini? Iya, yang saya rasakan mungkin lebih lega, lebih plong setelah bertemu dengan Bapak. Saya bisa menceritakan kendala apa yang saya hadapi di sekolah, di kelas. Kemudian dari pertanyaan Bapak tadi juga sudah menuntun saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya seperti itu, dan menemukan komitmen yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan masalah. Oke, alhamdulillah Pak Agus ya. Jadi Pak Agus, ini bukan pertemuan terakhir kita. Kalau Pak Agus misalnya punya masalah lain dalam kelas, boleh kita bertemu kembali, kita bincang-bincang untuk sama-sama menemukan solusi terkait permasalahan yang Pak Agus hadapi. Terima kasih Pak Agus ya. Terima kasih banyak Pak atas bantuannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak. Tadi Bapak sudah melaksanakan coaching dan saya juga sudah mencatat di lembar observasi saya. Namun sebelum saya memaparkan apa yang menjadi hasil observasi saya, terlebih dahulu saya ingin menanyakan kepada Bapak apa saja yang sudah Bapak laksanakan selama sesi coaching berlangsung.
yang sudah saya lakukan selama proses coaching tadi, yang pertama itu saya sudah menerapkan prinsip coaching, ya, mulai dari kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coachee tersebut. Kemudian yang kedua adalah saya sudah menerapkan alur tirta dalam proses coaching dan dengan menerapkan teknik rasa. Ya, baik Pak. Jadi dari pemaparan Bapak juga sudah sesuai dengan apa yang sudah saya catat di lembar observasi saya. Dari catatan saya, Bapak sudah melaksanakan coaching dengan menerapkan alur tirta secara runtut, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Selanjutnya sudah melaksanakan membangun kemitraan dengan coachee sehingga ada kesetaraan antara coach dan coachee, sehingga ada keterbukaan dari coachee untuk menceritakan masalah dan pendapatnya. Selanjutnya adanya proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coachee itu sendiri. Kemudian kompetensi coachee, saya mencatat Bapak sudah melaksanakan kehadiran penuh di mana Bapak fokus dalam proses coaching ini. Kemudian Bapak bisa mendengarkan secara aktif yang terlihat dari bagaimana Bapak merespon dan mengapresiasi serta merangkum apa yang menjadi jawaban dari coachee. Selanjutnya Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga mampu menggali ide dan solusi dari coachee itu sendiri. Walaupun selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dari kompetensi inti coaching tersebut? Iya, baik. Jadi terkait dengan kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan ke depan yaitu adalah kehadiran penuh. Dalam proses coaching tadi, saya mencoba menghadirkan secara penuh si coachee untuk menyampaikan apa yang ingin permasalahan yang disampaikan. Tetapi dalam prosesnya saya merasa masih ada yang kurang, Bu. Jadi kedepannya saya ingin kehadiran penuh ini bisa saya kembangkan lagi, mungkin dengan menggunakan teknik stop dalam proses coaching. Ya, baik Bapak. Jadi walaupun sudah terlihat, namun Bapak ingin mengembangkan kembali yang tentunya akan bermanfaat untuk proses coaching selanjutnya. Jadi demikian kegiatan kita hari ini, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Agus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sama-sama Pak Agus. Jadi pada sesi kali ini saya sebagai supervisi akan mengamati Pak Agus nanti sebagai coach Pak ya. Ya, sebagai coach. Oke, jadi pada para supervisi saya akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian percakapan coaching kita nantinya. Ya. Saya akan menyampaikan apa rubrik penilaiannya. Yang pertama yaitu pada rubrik penilaian coaching kali ini ada prinsip coaching Pak Agus ya. Oh iya. Di mana seorang coach harus memiliki prinsip coaching. Yang pertama yaitu kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Baik. Kemudian selanjutnya ada kompetensi inti coaching, di mana seorang coach harus memiliki ini. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari kompetensi inti coaching ini nanti diharapkan Pak Agus sebagai coach dapat menerapkan teknik rasa dengan alur tirta Pak Agus ya. Ya. Baik, sebelum kita memulai coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Agus. Ya. Yang pertama itu kompetensi coaching apa yang Pak Agus ingin kembangkan? Ya, kompetensi inti yang saya ingin kembangkan dalam coaching kali ini yaitu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot melalui teknik rasa. Ya, jadi ada kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, dari dua kompetensi inti ini, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi nantinya Pak? Yang ingin diobservasi itu adalah kehadiran penuh. Oh, kehadiran penuh bagus ya. Yang kemudian pertanyaan saya selanjutnya,
indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan coaching ini, apa yang diinginkan, indikator ketercapaiannya. Ya, jadi di dalam coaching kali ini saya berharap bisa menerapkan prinsip coaching sehingga bisa membantu coaching nantinya dalam menemukan pilihan-pilihan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang didiskusikan. Oke, baik Pak Agus ya. Selanjutnya kita akan melakukan teknik coaching Pak Agus ya. Baik. Terima kasih, silakan Pak Agus. Baik. Baik, Assalamualaikum, selamat sore Bu Andi. Sore Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Bu Andi, ini kita bertemu, kira-kira ada hal apa nih yang ingin kita bicarakan pada sesi ini? Ya baik Pak, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait masalah kurangnya optimalisasi penggunaan media berbasis digital di sekolah saya. Oke, jadi Bu Andi mengalami masalah kurangnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kira-kira dalam pembicaraan ini apa sih yang harapan Bu Andi? Jadi harapan saya setelah melaksanakan sesi ini saya bisa menemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut Pak. Oke, menemukan solusi untuk masalahnya ya. Nah, berbicara tentang teknologi, pemanfaatan teknologi dari skala 1 sampai 10, pemanfaatan teknologi di sekolahnya Bu Andi itu di angka berapa? Pemanfaatan teknologi jika di dalam skala mungkin masih di 6 Pak skalanya. Oh, di 6, berarti sudah di tengah-tengah ya. Harapannya Bu Andi yang dianggap ideal itu di angka berapa? Jadi saya berharap dari skala ya 8 atau 9. Oh, oke. 8 atau 9. Baik. Itu kondisi idealnya ya. Selama ini Bu Andi, kira-kira Bu Andi tahu tidak apa yang menyebabkan sehingga guru-guru di sekolahnya Bu Andi kurang memanfaatkan teknologi? Ya baik Pak, jadi menurut analisa saya ya, jadi setelah saya melihat keadaan sekolah, salah satunya mungkin karena kurangnya motivasi dari guru-guru untuk memanfaatkan fasilitas tersebut untuk pembelajaran. Oh, hanya motivasi saja? Mungkin hal lain seperti masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi yang saya tangkap itu penyebabnya ada motivasi dan skill guru-guru ya. Jadi dua hal itu mungkin ya penyebabnya ya? Iya Pak. Atau ada yang lain? Mungkin cuma dua itu yang menjadi hal dasar saja. Kalau berbicara terkait sarana prasarana teknologinya, sudah bagaimana di sekolahnya Bu Andi? Baik Pak, kalau di sekolah saya alhamdulillah jaringan internet sudah memadai, kemudian setiap guru juga sudah memiliki laptop dan di setiap kelas itu sudah memiliki proyektor. Oh, oke. Berarti kalau bisa disimpulkan ya, memang permasalahannya ada di motivasi atau kemauan guru dan juga skillnya ya, karena sarana prasarananya cukup mendukung. Ada berapa sih guru Bu Andi di sekolahnya yang masih kurang dari maksudnya skill pemanfaatannya IT-nya rendah? Ya sekitar 5 lah Pak. Dari berapa guru Bu Andi? Ada 11. Oh, dari 11. Oh, berarti memang sekitar 40-an% Bu Andi ya, tergolong besar ya Bu Andi ya. Nah, sejauh ini apa yang telah dilakukan sekolah jika memang ini dianggap sebagai masalah kira-kira Bu Andi? Untuk ini saya juga sudah pernah berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mengatasi hal tersebut. Mungkin saya berencana Pak membuka ruang untuk saya dan teman-teman guru untuk berdiskusi tentang kendala-kendala yang mereka hadapi sehingga mereka kurang optimal dalam memanfaatkan teknologi ini dalam pembelajaran. Oke, berarti sejauh ini sekolah sudah Bu Andi dan kepala sekolah sudah berdiskusi ya untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi hasilnya bagaimana Bu Andi selama ini? Belum, apakah sudah atau bagaimana? Belum Pak, jadi mungkin lebih ke pemaksimalan keterampilannya lagi ya yang harus ditingkatkan.
Berarti supaya mereka bisa menggunakan itu dengan optimal. oke, baik. Jadi saya juga mendengar tadi Bu Andi menyampaikan bahwa punya rencana ke depan ya untuk membuka diskusi bersama guru-guru ya. Apakah ini untuk membangkitkan motivasi atau bagaimana? Ya, selain untuk mengetahui kendala mereka, juga sebagai bentuk motivasi di mana nanti saat berbincang saya bisa menyampaikan kepada mereka apa manfaat yang bisa mereka peroleh ketika memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Itu untuk mengatasi motivasi ya. Kira-kira kalau berdiskusi apakah itu bisa meningkatkan skill juga Bu Andi? Kalau berdiskusi mungkin tidak, karena tapi untuk meningkatkan skill yang saya butuhkan mungkin berbagi praktik baik ya. Ya. Bagaimana cara saya menyampaikan atau berbagi informasi tentang cara penggunaan teknologi, mulai dari hal-hal dasar sehingga mereka bisa manfaatkan itu di dalam kelas. Di sekolahnya ada forum berbagi atau kelompok belajar guru atau bagaimana ada? Ya, ada Pak, di sekolah kami ada komunitas belajar. Oh, komunitas belajar ya. Apakah sudah mencoba berbagi praktik baik di situ? Saya baru merencanakan Pak. Oke, baik. Untuk melaksanakan Itu rencananya Bu Andi tadi ya. Sudah ada beberapa, mulai dari diskusi, berbagi praktik baik di komunitas belajar ya. Kira-kira hal yang bisa dilakukan atau komitmen Bu Andi dalam waktu dekat ini apa Bu Andi? Ya, komitmen saya yang bisa saya lakukan di waktu dekat ini selain kembali berdiskusi dengan guru-guru adalah berbagi praktik baik tersebut tadi Pak, untuk meningkatkan skill atau keterampilan teman-teman guru untuk memanfaatkan teknologi ini dalam pembelajaran. Nah, dalam rencana aksi tersebut siapa saja yang terlibat yang mendukung rencananya Bu Andi? Jadi yang akan saya libatkan tentunya saya butuh kolaborasi baik dengan pimpinan maupun dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah sehingga tujuannya bisa tercapai Pak. Oke, baik. Itu tadi ya Bu Andi ya serangkaian diskusi kita. Apakah kira-kira kalau saya tanya ya sepanjang diskusi kita ini apakah Bu Andi sudah menemukan formulasi yang tepat yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah di awal tadi? Ya, terima kasih ya Pak. Ternyata setelah saya berbincang dengan Bapak, secara tidak sadar saya juga sudah menemukan sendiri ide dan solusi yang bisa saya terapkan di sekolah atas permasalahan ini. Baik, saya senang Bu Andi mendengarkan. Tadi Bu Andi juga sudah dengan dengan sangat terstruktur menyampaikan ya, mulai dari permasalahan dan bahkan menemukan sendiri solusinya seperti itu. Bagaimana perasaannya Bu selama kita diskusi ini? Alhamdulillah saya sangat senang karena atas bantuan Bapak. Baik, terima kasih banyak Bu. Selanjutnya Bu, mungkin pertanyaan terakhir ya, apakah kira-kira tujuan percakapan kita sudah tercapai Bu? Iya, jadi tujuan percakapan kita saya rasa sudah tercapai karena saya sudah mampu menemukan solusi atas permasalahan ini. Baik, kalau sudah tercapai Bu Andi, karena waktu kita terbatas, saya rasa coaching kita pada sesi ini kita cukupkan ya. Jika ada masalah, kita bisa diskusi di sesi lainnya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bu Andi, semoga sukses selalu. Iya. Baik, Pak Agus, tadi dalam proses coaching, Ya. saya sebagai supervisi sudah mengamati apa yang sudah berjalan tadi. Sekarang kita masuk di sesi pasca supervisi, Pak Agus ya. Ya Pak. Jadi sebelum saya menyampaikan hasil catatan yang saya buat tadi selama proses coaching, saya ingin menanyakan dulu apa yang sudah dilakukan Pak Agus pada saat melakukan coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Oke, baik. Yang telah saya lakukan tadi pada saat coaching itu menurut saya sudah mencapai kompetensi inti coaching yang telah ditetapkan sebelumnya ya. Yang pertama, kehadiran penuh. Tadi saya berupaya untuk mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach saya, kemudian mencatat poin-poin yang saya tangkap, kemudian menyimpulkan, lalu menyampaikan pertanyaan berbobot. Saya berupaya menyampaikan beberapa pertanyaan ya untuk menggali
informasi-informasi yang dapat membantu Koci dalam menemukan solusi terhadap masalahnya. Seperti itu, Pak. Betul sekali Pak Agus ya. Jadi selanjutnya saya akan menyampaikan catatan hasil observasi yang sudah saya buat tadi selama proses supervisi. Yang pertama itu mengenai prinsip coaching. Pak Agus sebagai coach sudah menerapkan 3 prinsip coaching. Yang pertama itu kemitraan, di mana posisi coach itu setara dengan coachee. Yeah. Tidak ada yang sebagai coach, tidak ada merasa sebagai coachee, tetapi mengalir seperti posisinya setara Pak Agus ya. Yeah. Kemudian ada proses kreatif, di mana Pak Agus sebagai coach sudah mengantarkan si coachee itu dari posisi atau situasi sebelumnya menjadi situasi yang ideal Pak Agus ya. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan potensi, di mana tadi dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Agus sebagai coach sudah memberdayakan coachee Pak Agus ya. Kemudian menggunakan alur tirta, di mana Pak Agus sebagai coach sudah menerapkan itu, di mana Pak Agus sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah dilakukan. Nah, terkait juga dengan kompetensi inti coaching ya, Pak Agus sudah melaksanakan giliran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi kira-kira Pak Agus yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak Agus lakukan? Oke, yang akan saya kembangkan lagi mungkin mendengarkan aktif ya, karena tadi menurut saya ada beberapa pertanyaan yang redundan atau berulang ya. Mungkin karena saya tidak mendengarkan aktif ya. Saya mungkin fokus untuk menyampaikan pertanyaan apa lagi nih berikutnya tanpa mendengarkan dengan aktif. Nah, itu mungkin yang akan saya coba kembangkan ke depannya. Jadi mudah-mudahan kompetensi inti coaching yang mendengarkan secara aktif ini ke depannya Pak Agus bisa terapkan dengan baik lagi Pak Agus ya. Tadi sudah melakukan giliran penuh secara maksimal, kemudian memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memancing si coachee untuk menemukan solusinya sendiri. Baik, terima kasih Pak Agus kegiatan coaching kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan bisa kita petik manfaat yang baik ke depannya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Bapak atas masukannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.